Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yaitu bisnis plan Pukis 3 Lare. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Naila Kalisa, lalu ada Muhammad Rizik dan juga Tegar Maulana. Selanjutnya, apa itu Pukis 3 Lare? Pukis 3 Lare ini merupakan usaha kuliner mahasiswa yang bergerak di bidang makanan tradisional dengan inovasi rasa modern. Usaha ini menghadirkan pukis dengan varian rasa premium seperti matcha dan juga tiramisu untuk menarik minat generasi muda tanpa meninggalkan cita rasa khas dari pukis tradisional. Pukis 3 Lare dipasarkan secara online melalui WhatsApp dan juga Instagram guna memberikan kemudahan akses bagi konsumen serta menekan biaya operasional. Dengan harga yang terjangkau, kemasan ramah lingkungan dan juga kualitas produk yang terjaga, Pukis 3 Lare bertujuan menjadi pilihan jajanan modern yang bernilai nostalgia dan relevan dengan tren saat ini. Poin selanjutnya yaitu ada gambaran umum usaha. Untuk visi dan misi. Untuk visinya, menjadi brand pukis inovatif yang memadukan cita rasa tradisional dan modern serta dikenal luas secara digital. Untuk misinya, menyajikan pukis premium dengan rasa modern, mempermudah pemesanan melalui platform digital, menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan menawarkan harga terjangkau bagi mahasiswa. Pukis 3 Lare mengembangkan jajanan tradisional agar tetap relevan di era modern. Inovasi rasa dan pemasaran digital menjadi fokus utama saat ini. Fokus usaha ini pukis tradisional dengan sentuhan modern, penjualan online untuk efisiensi biaya dan target pasar mahasiswa masyarakat umum. Selanjutnya yaitu ada latar belakang pendirian usaha. Kukis merupakan jajanan tradisional yang mulai ditinggalkan generasi muda karena minim inovasi. Kukis 3 Lare hadir sebagai solusi dengan menghadirkan rasa modern dan strategi pemasaran digital. Alasan pendirian yang pertama yaitu nilai budaya kukis yang tinggi, penurunan minat generasi muda, dan yang terakhir yaitu ada peluang pasar melalui inovasi digital marketing. Selanjutnya yaitu ada modal dan proyeksi keuntungan. Usaha ini dijalankan dengan modal awal yang relatif namun memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Rincian keuangan yang pertama ada modal awal sebesar 300.000, HPP yaitu sebesar 6.500 per box. Harga jual yaitu ada 10.000 per box. Produksi sebesar 30 box. Keuntungan kotor yaitu ada 105.000. Konsep dan strategi usaha. Konsep usaha menggabungkan cita rasa tradisional dan tren kuliner modern, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran utama. Strategi utama yaitu ada inovasi rasa premium, menjaga rasa dan tekstur khas cookies, digital marketing sebagai channel utama, dan yang terakhir yaitu operasional fleksibel biaya rendah. Selanjutnya yaitu ada produk yang ditawarkan. Cookies 3 Lare menawarkan produk cookies dalam kemasan praktis dan ramah lingkungan. Dengan harga terjangkau, spesifikasi produk yaitu ada satu box isi 5 potong cookies, varian rasa yaitu ada matcha dan tiramisu, harga sebesar 10.000 per box, kemasan biodegradable dengan logo brand. Selanjutnya, deskripsi varian produk. Pada setiap varian dirancang untuk memberikan pengalaman rasa yang unik sekaligus menarik secara visual. Dengan varian produk yang pertama, Pukis Matcha, rasa lembut dengan topping matcha yang creamy. Lalu Pukis Tiramisu,
cita rasa kopi khas tiramisu dan juga tampilan yang menarik dan cocok untuk media sosial. Lalu untuk keunggulan produk dan nilai tambahnya, Pukis Tiga Lare ini memiliki keunggulan yang membedakannya dari produk sejenis di pasaran. Untuk keunggulan utamanya, yang pertama inovasi rasa yang unik, harga ramah mahasiswa, kemasan ramah lingkungan, pemesanan mudah secara online, dan juga porsi ideal untuk berbagi. Untuk nilai tambah, yang pertama ada value for money, perpaduan rasa tradisional dan modern, lalu mendukung kepedulian lingkungan, lalu transaksi cepat dan praktis, dan juga produk fresh dan juga higienis. Baik, selanjutnya ada tujuan usaha, target finansial, dan dampak sosial. Pengembangan usaha dilakukan secara bertahap sesuai jangka waktu operasional. Tujuan usahanya dalam jangka pendek, kami ingin penjualan stabil dan brand awareness. Untuk jangka menengah, kami ingin membuat varian baru dan perluasan pasar. Untuk jangka panjang, kita ingin membuat outlet fisik dan franchise. Selain berorientasi pada keuntungan, Pukis Tiga Lare juga memiliki tujuan sosial dan budaya. Untuk pertama ada target dan dampaknya, omset kita ingin 150 sampai 200 juta per tahun. Untuk margin kita ingin 35% sampai 40%. Selanjutnya kita ingin pelestarian kuliner tradisional dan inspirasi wirausaha muda. Poin selanjutnya yaitu ada analisis pasar dan target pasar. Analisis pasar dilakukan untuk memahami target konsumen, kondisi persaingan, serta posisi Pukis Tiga Lare di pasar. Analisis ini menjadi dasar dalam penentuan strategi pemasaran dan pengembangan usaha. Fokus analisis ini ada beberapa macam, seperti target pasar, ukuran pasar potensial, kompetitor dan positioning. Yang terakhir yaitu ada analisis SWOT. Cookies tiga lare menyasar konsumen muda yang menyukai cemilan modern namun tetap bernilai tradisional dan mudah diakses secara digital. Segmentasi utama yaitu ada geografis, area kampus dan perkotaan, demografis usia 18 sampai 35 tahun, mahasiswa sampai hingga yang profesional. Psikografis yaitu aktif di media sosial melalui produk trendy, eco-conscious, value for money. Poin selanjutnya yaitu ada profil konsumen, kebutuhan pasar, dan ukuran pasar potensial. Target konsumen memiliki gaya hidup dinamis dan terbiasa berbelanja secara online dengan kebutuhan yang beragam. Kebutuhan konsumen, snack terjangkau dan praktis, pengalaman nostalgia dengan sentuhan modern, produk estetik dan Instagramable. Tiga yaitu ada kemudahan pemesanan digital dan kepedulian terhadap lingkungan. Estimasi pasar menunjukkan bahwa Cookies Tiga Lare memiliki peluang pertumbuhan yang realistis dan keberlanjutan. Estimasi pasar, potensi awal 50 hingga 80 konsumen aktif per bulan. Target penjualan awal yaitu per 30 box per bulan. Repeat order kurang lebih 40%, potensi jangka menengah 200 hingga 300 konsumen aktif per bulan. Selanjutnya ada analisis kompetitor dan positioning. Pukis Tiga Lare berada di pasar yang kompetitif dengan berbagai jenis produk pengganti kompetitor, yaitu ada pukis tradisional dan pukis modern, snack modern, dan jajanan mahasiswa. Untuk positioning produk kita ada di premium tradisional fusion snack at affordable price, inovasi rasa matcha dan tiramisu, harga terjangkau yaitu 10.000 per box, dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada SWOT. Di sini ada strength, inovasi rasa unik, harga sangat kompetitif, kemasan ramah lingkungan, tim muda, dan digital safe. Untuk weakness-nya ada di modal terbatas, brand awareness masih rendah, distribusi terbatas, SDM terbatas. Untuk di opportunities ada di trend fusion food and nostalgia kuliner, pertumbuhan sosial commerce, pasar mahasiswa besar, kesadaran lingkungan meningkat.
Selanjutnya ada threats, yaitu kompetisi ketat dan mudah ditiru, fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren konsumen, ketergantungan pada platform digital. Lalu selanjutnya ada strategi pasar. Strategi pasar dari Bugis Tiga Lare ini dirancang untuk menjangkau konsumen secara efektif melalui inovasi produk, harga terjangkau, distribusi sederhana, dan promosi digital. Strategi ini menyesuaikan dengan karakteristik target pasar utama, yaitu mahasiswa dan juga generasi muda. Untuk fokus strateginya, kami ada di produk inovatif dan berkualitas, harga ramah mahasiswa, distribusi langsung berbasis digital, promosi efektif berbiaya rendah, target penjualan yang bertahap. Lalu untuk strategi produk, kemasan dan juga branding, Pukis Tiga Lare menghadirkan pukis tradisional dengan sentuhan rasa modern yang dikemas secara menarik dan ramah lingkungan. Untuk produknya, pukis tradisional dengan topping modern dengan isi satu boxnya itu 5 potong. Untuk variannya ada matcha dan juga tiramisu. Untuk sistem pemesanan, pre-order untuk menjaga kesegaran pukisnya. Lalu untuk kemasan dan branding, boxnya kami memilih yang ramah lingkungan, desain minimalis dan instagramable, dan juga logo sebagai identitas brand. Selanjutnya strategi harga dan promosi. Strategi harga menggunakan pendekatan penetration pricing untuk menarik minat konsumen sejak awal, didukung program promosi sederhana. Untuk harga 10.000 per boxnya dengan isi 5 potong. Untuk margin keuntungan kurang lebih 30 hingga 40%. Lalu lebih kompetitif dibanding pukis modern sejenisnya. Untuk promosi, kami akan mengadakan promosi launching dan bundling, lalu loyalty program seperti beli 10 gratis 1, lalu flash sale via Instagram dan juga WhatsApp. Dan untuk strategi distribusinya, dilakukan secara langsung atau direct distribution dengan memanfaatkan platform digital agar efisien dan menjaga kualitas produk. Untuk saluran distribusinya, yaitu yang pertama WhatsApp sebagai media pemesanan, lalu COD atau self pickup area kampus. Untuk cakupan wilayah, fokus pada area kampus dan juga kos mahasiswa, lalu ekspansi bertahap melalui reseller dan event kampus, dan juga yang terakhir rencana masuk platform di delivery di tahap berikutnya. Poin selanjutnya yaitu ada target penjualan pertumbuhan. Target penjualan ditetapkan secara realistis dan bertahap sesuai kapasitas produksi dan perkembangan brand. Target penjualan awal yaitu ada 30 box per bulan sebesar omset 300.000. Tahun pertama kurang lebih 480 box per tahun. Rencana pertumbuhan. Yang pertama itu ya ada jangka pendek sebesar 50 box per bulan. Jangka panjang sebesar 150 hingga 200 box per bulan. Jangka panjang yaitu adalah membuat outlet fisik dan sistem reseller. Baik, selanjutnya ada konsep operasional dan lokasi usaha. Pukis Tiga Lare ini dijalankan dengan konsep online base dan home production tanpa outlet fisik untuk menekan dan menjaga fleksibilitas. Untuk lokasi dan alasannya, yang pertama area kos anggota tim. Itu jadi kita membuat Pukis Tiga Lare ini di setiap kos kita sendiri, setiap ada yang pre-order, yaitu kita di dekat kampus. Terus kita juga di dekat target pasar, yaitu mahasiswa sendiri. Untuk biaya operasionalnya juga lebih rendah karena kita tidak mengeluarkan apa-apa, Kak. Selanjutnya ada distribusi dan koordinasi tim lebih mudah. Untuk skala operasionalnya, luas areanya kurang lebih 12-15 meter persegi. Produksi berbasis pre-order. Selanjutnya ada fasilitas peralatan dan kapasitas produksi.
Operasional didukung fasilitas sederhana yang disesuaikan dengan skala usaha mahasiswa. Fasilitas dan peralatan yang kita punyai ada kompor, cetakan cookies, peralatan masak, timbangan, meja pengemasan, dan box biodegradable, HP dan laptop untuk operasional digital. Untuk kapasitas produksi kita di satu bulan itu ada di 30 sampai 50 box. Untuk per hari kita ada di 5 sampai 10 box. Untuk jam operasional fleksibel bagaimana dengan mahasiswa atau adanya pemesanan pre-order saja. Baik, selanjutnya ada proses produksi dan SOP. Proses produksi dirancang efisien untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Alur produksi kita dari mulai pemesanan atau pre-order, lalu kita rekap, lalu kita persiapan bahan, terus kita produksi, setelah itu kita kice. Setelah kice kita ada pengemasan, dan setelah pengemasan kita ada pengiriman ke setiap pelanggan kita. Untuk standar operasional atau SOP-nya, pre-order itu di H-1 dan pembayaran di awal. Resep dan takaran standar, pengemasan setelah produk dingin, pengiriman maksimal 4 jam setelah produksi. Selanjutnya ada supplier bahan baku dan persediaan. Pengolahan bahan baku dilakukan sederhana namun terkontrol untuk menghindari pemborosan. Supplier utama kita itu pasar atau warung lokal biar kita mendapatkan bahan-bahan segar. Selanjutnya ada toko bahan kue atau topping premium. Selanjutnya ada supplier kemasan dan stiker logo. Untuk manajemen persediaan itu ada sistem FIFO, produksi berbasis pre-order, minimum stok kurang lebih ada di 30%, lalu di maksimum stok ada di sesuai kapasitas awal. Selanjutnya ada teknologi, sistem, dan quality control. Teknologi digital sederhana digunakan untuk mendukung efisiensi dan kontrol usaha. Untuk sistem dan teknologinya yang pertama ada WhatsApp, yaitu untuk pemesanan dan layanan pelanggan. Lalu ada Instagram untuk promosi dan interaksi. Lalu ada Google Sheets atau Excel, pencatatan penjualan dan stok. Dan juga untuk quality controlnya yang pertama ada bahan baku yang segar, lalu rasa dan tekstur yang sesuai standar, lalu kemasan bersih dan rapi, dan juga yang terakhir same day delivery atau produk yang fresh. Poin selanjutnya yaitu struktur organisasi usaha. Struktur organisasi usaha ini memiliki 3 owner, Naila, Rigid, dan Tegar. Karena dari brand nama kita yaitu Pukis 3 Lare, 3 anak muda. Untuk turut divisinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Naila sebagai produksi, packaging, dan keuangan. Sedangkan Rijik yaitu pengantaran, pesanan, dan pembelian bahan. Dan yang terakhir yaitu ada Tegar sebagai media sosial dan pengantaran pesanan. Baik, selanjutnya ada pembagian tugas dan kebutuhan SDM. Setiap owner memiliki tanggung jawab utama sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Untuk pembagian tugas, untuk Nala sendiri itu di produksi, pengemasan, dan pencatatan keuangan. Untuk Rizik, pembelian bahan baku dan pengantaran pemesanan. Untuk saya sendiri, pengelolaan media sosial dan pengantaran pesanan. Selanjutnya, untuk kebutuhan SDM, kita tidak menggunakan tenaga kerja tambahan karena untuk mempres biaya juga, jadi kita kerja hanya bertiga. Seluruh operasional dijalankan oleh 3 owner, gaji bulanan itu 0. Jadi kita berbasis kepemilikan dan bagi hasil. Selanjutnya ada sistem manajemen SDM. Manajemen SDM diterapkan secara sederhana dan non-formal, namun tetap terstruktur. Untuk rekrutmen dan pelatihan tidak ada rekrutmen formal karena kami seluruhnya owner. Selanjutnya ada pelatihan dilakukan melalui praktik langsung. Selanjutnya ada mencakup produksi, pelayanan pelanggan, media sosial, dan keuangan. Untuk penilaian kinerja berdasarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kontribusi. Selanjutnya ada evaluasi melalui
diskusi rutin antar owner. Jadi kita sering melakukan evaluasi. Untuk peraturan internalnya, tugas dijalankan sesuai pembagian, menjaga kualitas produk dan layanan, keuangan dicatat transparan, dan keputusan melalui musyawarah. Poin selanjutnya yaitu ada kepemilikan dan pembagian keuntungan. Cookies Tiga Lare merupakan usaha bersama dengan pemilikan yang adil dan setara. Komposisi kepemilikan yaitu ada Naila sebesar 33,3%, Rizik 33,3%, dan Tegar 33,3%. Pembagian keuntungan yaitu keuntungan dibagi menjadi rata sesuai porsi kepemilikan. Pembagian dilakukan setelah dikurangi biaya produksi. Setiap partner terlibat aktif dalam operasional usaha. Poin Baik, selanjutnya ada status legalitas usaha saat ini. Untuk kondisi legal saat ini belum memiliki NIP dan NPWP perusahaan, belum berbadan hukum, operasional masih bersifat sementara dan non-permanen, tidak menggunakan lokasi usaha tetap. Legalitas formal akan menjadi prioritas apabila usaha dikembangkan secara berkelanjutan dan komersial. Selanjutnya untuk perizinan dan dokumen hukum, saat ini usaha kami belum memiliki perizinan dan dokumen hukum formal karena skala usaha masih mikro dan terbatas. Perizinan yang belum dimiliki pada tahap awal itu NIB, NPWP perusahaan, SIUP, TDP, sertifikasi BPOM, halal, SNI, izin lokasi atau HO. Untuk dokumen hukum, belum ada akta pendirian usaha, tidak ada kontrak tertulis dengan partner atau supplier. Kerjasama dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila usaha berkembang, seluruh perizinan dan dokumen hukum akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya untuk perlindungan hukum dan rencana ke depannya, perlindungan hukum usaha masih bersifat sederhana dan disesuaikan dengan resiko usaha yang relatif rendah. Status perlindungan hukum yang pertama, merek dagang belum didaftarkan, hak cipta belum diajukan, tidak menggunakan asuransi usaha, dan juga tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena tidak adanya karyawan. Untuk rencana pengembangan legalitas, yaitu pendaftaran NIB dan juga NPWP, lalu pengurusan sertifikat halal dan BIRT, lalu pendaftaran merek dagang, lalu penyusunan kontrak kerja kesama, dan juga kepesertaan BPJS jika merekrut karyawan. Lalu selanjutnya ada modal awal dan juga sumber pendanaan. Usaha Pukis ini dijalankan dengan modal awal yang relatif kecil, disesuaikan dengan skala usaha mahasiswa dan juga kebutuhan produksi sederhana. Untuk total modal awalnya itu yaitu Rp300.000. Rp300.000 itu meliputi peralatan dan mesin dengan harga Rp59.000, bahan baku awal dengan harga Rp168.000, dana cadangan yaitu Rp37.000, untuk sewa tempat, gaji dan juga legalitas itu Rp0. Untuk sumber pendanaan, kami menggunakan modal sendiri 100% yaitu Rp300.000 dan juga tanpa pinjaman bank atau investor. Lalu selanjutnya untuk biaya operasional dan struktur biaya. Biaya operasional dihitung berdasarkan satu siklus produksi tanpa biaya tetap karena usaha tidak memiliki karyawan maupun tempat usaha tetap. Nah, untuk biaya tetapnya itu tidak ada. Lalu untuk biaya variabel per produksinya yaitu bahan baku seharga Rp168.000 dan untuk packaging dan stiker dengan harga Rp35.500. Dan total biaya operasionalnya yaitu Rp203.500. Struktur biaya ini membuat usaha bersifat fleksibel dan juga minim resiko. Lalu selanjutnya ada proyeksi pendapatan dan BEP. Harga jual ditetapkan sebesar Rp10.000 per boxnya dengan target penjualan 30 box per produksi. Proyeksi pendapatan per bulan, yang pertama ada penjualan Rp300.000 dan biaya Rp195.000 dan laba bersih Rp105.000.
Untuk analisis BEP-nya, biaya tetapnya Rp0, biaya variabel per boxnya 6.500. Selanjutnya untuk laba rugi, arus kas, dan rasio keuangan. Ringkasan keuangan tahun pertama yaitu laba bersih Rp105.000. Untuk arus kas akhir Rp105.000. Rasio keuangan ROI-nya 35%, untuk profit margin 35%, payback periodnya 1 kali produksi, dan hasil ini menunjukkan usaha layak secara finansial untuk skala usaha mikro dan tugas perkuliahan. Selanjutnya ada identifikasi resiko usaha. Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Pukis. Mengingat skala usaha masih kecil dan dapat dikelola oleh mahasiswa, risiko yang dihadapi relatif terbatas dan dapat dikendalikan. Untuk risiko utama dan mitigasinya, yang pertama ada operasional, yaitu risikonya sedang. Produksi terhambat atau kualitas menurun, strateginya pengecekan alat dan bahan, stok bahan cadangan. Selanjutnya ada keuangan rendah, laba tidak sesuai dengan target strateginya, kontrol biaya dan penyesuaian volume produksi. Untuk pasar sedang, produk kurang diminati, strateginya penyelesaian harga, rasa, dan promosi media sosial. Untuk SDM rendah, keterlambatan produksi atau pengantaran, strateginya pembagian tugas jelas dan kerjasama tim. Untuk hukum rendah, kendala perizinan, strateginya menjaga kebersihan dan keamanan produk sesuai standar. Poin selanjutnya yaitu ada rencana, kontingensi, dan plan B. Rencana kontingensi disusun sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi yang tidak diharapkan selama usaha berjalan. Skenario dan antisipasi. Yang pertama ada penjualan menurun, solusinya kurangi produksi dan tingkatkan promosi langsung. Yang kedua ada produk tidak habis terjual, solusinya penyelesaian jumlah produksi berikutnya. Langkah darurat plan B. Owner berhalangan, solusinya tugas dialihkan sementara. Yang kedua yaitu bahan baku sulit diperoleh, solusinya gunakan alternatif bahan setara. Yang ketiga yaitu permintaan menurun, solusinya penyesuaian atau banding sederhana. Disediakan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak agar operasional tetap berjalan. Baik, selanjutnya ada milestone dan timeline implementasi usaha. Rencana implementasi usaha Pukis Tigalare disusun secara sederhana, realistis, dan fleksibel, menyesuaikan dengan karakter usaha mahasiswa yang dijalankan dalam jangka waktu terbatas. Pada tahap awal, usaha difokuskan sebagai simulasi kewirausahaan sehingga sebelum seluruh tahapan usaha komersial ditetapkan secara formal. Timeline pelaksana utama, pada minggu pertama kami setup tempat utama menggunakan fasilitas pribadi dan pengadaan peralatan dasar. Minggu kedua kita ada soft launching dan mulai penjualan terbatas. Untuk minggu ketiga kita ada di grand opening dan promosi lebih aktif. Untuk legalitas, rekrutmen, dan evaluasi jangka panjang belum dilakukan karena belum diperlukan pada skala usaha saat ini. Seluruh kegiatan dijalankan langsung oleh owner. Ke depan, timeline ini dapat dikembangkan menjadi lebih formal apabila usaha dilanjutkan secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya untuk Key Performance Indicator-nya atau KPI. KPI ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan usaha selama periode tugas perkuliahan. Indikator disusun secara sederhana, terukur, dan sesuai dengan kapasitas usaha mahasiswa. Indikator kinerja utamanya yaitu yang pertama target penjualan minimal 30 box per periode produksi. Lalu ada customer baru minimal 20 pelanggan. Selanjutnya ada customer retention rate, lebih dari 30% pembelian ulang. Lalu ada profit margin kurang lebih 35% per box. Lalu ada market share diukur secara kualitatif,
melalui respon dan penerimaan konsumen di lingkungan kampus. Apabila usaha dikembangkan, KPI dapat diperluas mencakup pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan perluasan wilayah pemasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.